ahli gizi di rumah sakit ini. Maaf, ini dengan Ibu siapa dan bisa disebutkan usianya berapa? Ya, terima kasih. Saya Ibu Sumargati, umur saya 48 tahun. Baik, Ibu Sumar kesini karena dirujuk dokter ya? Ya, saya diperiksa beberapa hari ini pusing sekali. Terus kata dokter saya tensinya tinggi, terus dirujuk ke sini. Oh, jadi karena hipertensi ya Bu ya? Ya, Boleh Bu saya lihat hasil pemeriksaannya? silakan. Iya. Oh baik. Jadi di sini kita akan mendiskusikan ya Bu ya, langkah-langkah untuk mengatasi tekanan darah tinggi yang Ibu alami. Jadi Ibu santai saja sama saya, tenang aja, nanti apa yang saya tanyakan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Ya, Mbak. Sebelum Ibu kesini, apakah sudah diukur tingginya, berat badannya? Sudah Mbak, tadi sebelum masuk ruangan sudah diukur tinggi berat dan berat badan saya. Tingginya 155 cm, berat badan saya 50. Oh begitu, baik. Ibu boleh diceritakan pekerjaan kesehariannya apa begitu? Saya ini ibu rumah tangga biasa aja, paling nyuci, masak, bersih-bersih. Tapi sebelum itu saya kerja di bank, 2 tahun ini present, terus suami saya dosen. Oh gitu, jadi kegiatannya cuma di rumah lah ya Bu ya, seperti ibu-ibu biasa gitu. Ya, itulah. Iya. Ibu Sumar apakah pernah punya riwayat penyakit sebelumnya? Oh tidak Mbak, saya berusaha untuk menjaga kesehatan. Seminggu aja saya berusaha bersepeda 3 kali setiap sore sama suami 4 jam 5 itu. Berarti memang sudah rutin berolahraga ya Bu ya? Ya, Tapi apakah keluarga Ibu yang lain, mungkin saudara atau orang tua gitu, ada yang mengalami tekanan darah tinggi juga? oh ya, ada Mbak, ibu saya dengan hipertensi. Apa itu nurun ya Mbak ya? Jadi memang orang tua itu bisa menurunkan genetik termasuk penyakit hipertensi ini Bu. Tapi itu hanya salah satu faktornya saja. Pasti ada faktor-faktor lainnya, mungkin asupan dan gaya hidup yang lain. Nah, dari hasil yang saya lihat pemeriksaan Ibu tadi, ini tekanan darahnya memang cukup tinggi ya Bu, 140/90. Tapi hasil yang lainnya masih normal, seperti kadar lemak di dalam tubuh itu masih normal Bu. Nah, mungkin Ibu boleh ceritakan lebih lanjut ke saya, kebiasaan makan Ibu tuh sehari-hari seperti apa gitu? Oh iya. Biasa makan biasa aja 3 kali sehari, makan berat, nasi, sayur, lauk, terus saya tambah jus juga tiap sore, itu seminggu jus. Oh, jadi sudah berusaha menerapkan makan-makan sehat gitu ya Bu ya? Tapi saya juga ada alerginya, saya alergi udang. Oh, alergi udang. Ya. Ibu tadi menyebutkan ya kalau makannya sudah pakai sayur gitu. Tapi seberapa sering sih Bu konsumsi sayurnya? Kalau saya sih jarang Mbak. Paling makan 1 kali sehari pas makan siang gitu ya. Saya tetap masak buat anak-anak sama suami, tapi saya makan sayurnya cuma sedikit. Oh gitu. Kalau untuk lauknya sendiri gimana Bu? Untuk lauk, jujur saya suka nugget sama sosis, makanya saya selalu sedia kulkas. Dan anak-anak suka sekali makan bisa 3-4 biji. Oh gitu. Nah, di sini saya ada buku foto makanan Bu. Ya. Ibu bisa lihat dan Ibu nanti silakan tunjukkan biasanya Ibu makan seberapa. Ini untuk nasi bisa pilih yang atas, tengah atau kanan. Yang bawah tuh yang porsinya paling sedikit. Oh yang Ya. ini ya Bu ya, Ya. ini ya. Ya. Ya, 100 gram. Kemudian kalau untuk sayur Bu, ini ada contoh sayur dalam 1 piring. Apakah 1 kali makan Ibu juga segini? Ya paling segitu. Gitu. Baik. Kalau di rumah biasanya Ibu masak apa saja Bu untuk keluarga? Ya masak sayur, ada lodeh, kangkung, are, ya gitu, tapi saya cuma makan sedikit. Ya berarti udah bermacam-macam ya Bu, ganti-ganti menu gitu. Iya. Jadi dari hasil pembicaraan kita yang panjang tadi, saya bisa menyimpulkan kalau status gizi Ibu tergolong normal ya Bu. Maksudnya adalah Ibu tidak terlalu kurus atau juga tidak terlalu gemuk, jadi pas lah gitu. Oh iya. Terus pilihan makan saya gimana Bu? Udah oke belum? Nah, kalau ditinjau dari kebiasaan makan Ibu yang sudah makan 3 kali sehari, kemudian membiasakan selingan, masak makanan yang beragam, itu sudah cukup baik Bu, sudah bagus. Namun masalahnya adalah Ibu kurang konsumsi sayur dan buahnya. Selain itu,
Sebenarnya bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan olahan atau makanan yang tinggi garam, istilahnya adalah tinggi natrium. Nah, contoh makanannya itu seperti yang biasa ibu konsumsi, yaitu sosis dan nugget. Jadi memang pelan-pelan sekali harus berusaha dikurangi, dibatasi agar bisa mendukung diet yang ibu jalani. Nah, gitu ya Mbak ya. Terus saya harus makannya gimana dong Mbak? Makannya seperti apa gitu? Jadi di sini saya sudah menyiapkan leaflet untuk ibu. Isi leafletnya itu adalah diet hipertensi, panduannya gitu ya Bu. Ya. Kemudian ada daftar bahan makanan penukar. Nah, nanti leaflet ini setelah saya jelaskan bisa ibu bawa pulang untuk ibu terapkan di rumah. Ya. Nah, saya jelasin dulu ya Bu ya. Dalam diet hipertensi yang akan ibu jalani ini sebetulnya prinsipnya adalah menerapkan makanan bergizi seimbang. Maksudnya dalam satu kali makan, ibu harus ada makanan pokok seperti nasi, kentang, atau mie, kemudian harus ada sayurnya, harus ada buahnya, harus ada lauknya. Lauknya bisa nabati seperti tahu, tempe, atau hewani. Misalkan ibu mau makan ayam atau daging sapi gitu. Nah, dalam diet hipertensi ini, komponen yang harus ibu batasi adalah komponen garam gitu. Jadi saya nggak boleh pakai garam nih. Oh, enggak Bu, bukan gitu maksudnya. Jadi bukan nggak boleh sama sekali, tapi dibatasi, dikurangi. Kalau melihat dari pemeriksaan ibu tadi, itu hipertensinya masih tergolong ringan. Jadi satu hari maksimal ibu bisa konsumsi garam 2-3 gram lah. Jadi sedikit aja Bu. Mesti sedikit sekali ya Mbak. Karena saya kan harus masak buat keluarga. Terus anak-anak nanti makannya hambar. Iya. Jadi saya menawarkan solusi nih Bu, win-win solution. Siapnya gimana? Iya. Bisa, yang pertama ibu bisa masak secara terpisah, jadi masak punya ibu sendiri, punya keluarga sendiri. Tapi yang kedua ibu bisa coba masaknya dalam porsi biasanya, cuma ibu bumbui di awal buat ibu, terus ibu sisihkan, dan sisanya yang ada di wajan misalnya gitu, ibu lanjutkan masak pakai bumbu seperti biasa. Jadi keluarga ibu tetap merasakan masakan yang seperti biasanya, hanya punya ibu saja yang rasanya mungkin tidak seasing biasanya gitu. Kira-kira kalau kayak gitu mungkin nggak begitu diterapkan? Bisa sih kayak gitu. Bisa. Saya coba. Iya. Mbak tadi kan katanya saya harus mengurangi apa itu porsi nugget sama sosis. Terus harusnya lauknya saya gimana? Nah, jadi untuk lauk pauknya sebisa mungkin ibu usahakan dari bahan makanan yang alami, misalkan tempe, tahu, atau ayam begitu. Intinya bukan makanan olahan atau makanan kalengan. Nah, karena ibu sudah terbiasa makan sosis dan nugget setiap hari, ibu coba kurangi pelan-pelan. Misal hari ini masih makan 2, besok coba 1, besoknya coba nggak makan sama sekali gitu Bu. Nah, selain bahan makanan olahan seperti sosis dan nugget tadi, ibu juga harus meningkatkan konsumsi sayur dan buah ibu untuk mendukung pengendalian tekanan darah ibu lebih baik. Nah, dalam satu kali makan itu memang anjurannya minimal 1 porsi sayur Bu. Jadi dalam satu hari ibu bisa makan 3 porsi sayur. Bahkan ya Bu, kalau mau mengikuti anjuran Kemenkes itu kita harus makan minimal 5. Untuk orang yang hipertensi itu minimal 5 porsi sayur dalam sehari untuk bisa menurunkan tekanan darahnya gitu. Saya masih bingung deh Mbak. 1 porsi itu maksudnya gimana? Nah, jadi 1 porsi itu misal ibu masak bayam gitu ya Bu. Nah, bayam itu ibu rebus, ibu tiriskan, kemudian dimasukkan ke dalam gelas belimbing. Tahu ya Bu, gelas belimbing kecil rumahan. Nah, itu 1 porsi itu bayamnya penuh 1 gelas kayak gitu. Wah, banyak juga ya Mbak ya. Saya dulu doyan, tapi kok makin tua tuh makin males gitu. Udah ngambilnya kayaknya selera, tapi gitu makan males gitu. Iya, nah jadi ibu bisa coba dengan makan sayur yang paling ibu suka. Misalkan hari ini makannya sedikit-sedikit dulu, coba besoknya coba porsinya itu ditambah sampai mencapai anjuran. Misal 1 kali makan tuh 1 porsi gitu. Bahkan kalau bisa lebih dari 1 porsi itu lebih baik Bu. Dan saya berharap dari penjelasan saya terkait sayuran, ibu jadi lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah untuk mendukung diet ibu. Ya, Gitu. akan coba. Nah,
Nah, di sini ada leaflet daftar bahan makanan penukar ya Bu, akan saya jelaskan. Jadi ini fungsinya adalah untuk melihat suatu bahan makanan itu setara dengan bahan makanan apa. Kita langsung lihat langsung ke bagian protein hewani Bu. Jadi ini saya akan lingkari yang bagian ikan asin. Nah, ini ikan asin 15 gram satu potong kecil itu bisa digantikan dengan misalkan Ibu makan ayam tanpa kulit, jadi dagingnya doang gitu Bu, sebanyak satu potong sedang atau kira-kira 40 gram lah Bu. Nah, kenapa ini tadi saya lingkari? Karena ikan asin ini mengandung garam yang tinggi, otomatis natriumnya juga tinggi. Tapi sebetulnya tidak hanya makanan yang asin yang kandungan natriumnya itu tinggi Bu, ada bahan-bahan makanan lain yang sepertinya nggak asin, tapi ternyata tuh mengandung natrium yang tersembunyi. Contohnya, kita biasa mengonsumsi kecap ya Bu, keseharian, saus, biskuit, kue, kemudian makanan olahan, makanan kemasan seperti snack. Kemudian kalau kita masak misalkan pakai bumbu instan yang untuk racik atau apa, nah itu juga memiliki kandungan natrium yang tinggi. Jadi memang nggak cuma makanannya nampak asin aja Bu yang kandungan natriumnya itu tinggi, sehingga makanan yang saya sebutkan tadi harus berusaha dikurangi juga gitu. Banyak juga ya Mbak, baru tahu kira cuma yang asin aja yang natrium. Iya Bu, betul sekali, banyak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu terkait pengaturan diet hipertensi yang tadi sudah saya jelaskan? Mungkin Ibu masih bingung sesuatu, bisa ditanyakan saja. Saya rasa saya sudah paham dengan arahan Mbak. Oh ya, syukurlah Bu. Untuk mengingat kembali, kita ulang dari awal sama-sama poin-poin apa saja yang saya tekankan di konseling hari ini ya Bu, biar Ibu lebih paham dan nanti sampai di rumah bisa diterapkan. Bisa diulang Bu, tadi saya jelasin apa aja. Harus mengurangi makan makanan olahan seperti nugget dan sosis. Betul. Harus banyak makan buah dan sayur. Ya. Terus mengurangi konsumsi garam. Iya, dalam masakan. Terus dalam masakan. Terus yang keempat, bisa mengganti makanan yang asin seperti ikan asin dengan bahan makanan lainnya. Kayaknya seperti itu aja yang saya. Betul sekali Bu, penjelasannya sudah sangat lengkap, sudah memperlihatkan kalau Ibu paham. Saya berharap dengan penjelasan saya hari ini Ibu bisa lebih termotivasi dan menerapkan anjuran saya sepenuh hati, sehingga pengendalian dengan makanan ini bisa mendukung pengobatan yang sedang Ibu jalani. Gitu ya Bu ya. Terus kebiasaan olahraganya mohon dipertahankan Bu, sudah bagus, bersepeda gitu. Selain itu konsumsi jusnya juga mohon untuk dipertahankan ya Bu, karena sudah menjadi kebiasaan yang baik gitu. Sebagai tambahan terkait asupan cairan, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan minimal, yaitu 8 gelas air putih dalam sehari. Kenapa? Agar peredaran darah itu juga semakin lancar sehingga bisa mendukung diet hipertensi yang Ibu jalani gitu. Jangan saya coba. Nah, untuk konseling hari ini kiranya sudah cukup sekian Bu. Untuk 2 minggu lagi, bagaimana kalau kita melakukan konseling lagi untuk mendiskusikan kira-kira Ibu mau menggambarkan apa selama 2 minggu ke depan. Jadi kita bisa cari solusinya sama-sama. Kira-kira Ibu bisa datang ke ya. Baik, apabila ada salah dalam berucap, saya mohon maaf